Baik, selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Afandi dan juga teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan studi kasus Parto Kuliner. Untuk slide selanjutnya bisa digeser. Ya, tentang Parto Kuliner ini adalah Pak Parto ini adalah pengusaha UMKM di bidang kuliner di Kota Bandung. Ia memulai usaha kulinernya di gerobak nasi goreng 7 tahun lalu dengan bermodalkan hanya uang sebesar 500.000 yang dipinjam dari tetangganya. Ia memperkenalkan resep nasi goreng ala mertua dengan campuran ikan tuna dicampur telur dan terong. Nah, dari resep ini ia mendapatkan sambutan dari para pelanggan. Dan dari bisnisnya ini ia semua kerjakan sendiri dan hanya dibantu oleh istrinya. Buka dari jam setengah 7 malam sampai tengah malam setiap harinya. Hanya dalam waktu 2 bulan ia sudah mempekerjakan 2 orang karyawan dengan tenda yang lebih luas dan menambah menu seperti pecel lele, geprek, nasi kebuli campur oyong, dan ayam bakar khas Parto resep. Makan itu adalah dari istrinya yang memang senang masak dan bereksperimen hanya dalam waktu 2 tahun. Usaha Pak Parto berkembang pesat sehingga dari gerobak ia telah pindah ke warung permanen yang tetap di 3 lokasi di Kota Bandung. Ia telah memiliki 15 orang karyawan dan semua warungnya adalah profit, dan sebagian besar pelanggannya adalah mahasiswa atau orang kantoran. Selanjutnya, harga makanan yang dibanderol oleh Pak Parto tergolong ramah kantong. Ia tidak banyak mengambil untung, marginnya hanya maksimum 10% dari modal yang dikeluarkan Pak Parto. Nah, dari ini akhirnya ia dikenal oleh pengusaha UMKM yang sukses, dan ia akhirnya melebarkan usahanya menambah 3 lokasi warung lagi, semua di lokasi yang strategis. Tidak hanya itu, sejak tahun 2018 akhir ia membuka jalur kuliner online yang mampu berkontribusi 40% dari total bisnis kulinernya. Ia senantiasa menjaga suplai bahan baku masakan langsung dari petani di desa atau nelayan, dan sumbernya. Ia juga menambah promosi melalui Instagram dan Facebook. Terus di sini permasalahan yang dihadapi Pak Parto adalah di tahun 2020 dan 2021 ini jadi tahun yang sulit bagi Pak Parto karena profit usahanya drop lebih dari 30%. Ia kesulitan membayar sewa lokasi warung dan gaji karyawan. Ia merasa COVID-19 telah membuat kesulitan bagi bisnisnya. Ia juga mulai kehilangan pelanggannya, setidaknya lebih dari 25%. Pak Parto merenungi nasib dan berandai-andai jika COVID-19 cepat selesai. Ia merasa sebagai pengusaha kelas teri, ia tidak cukup modal bersaing dengan para pengusaha kakap yang bisa gencar melakukan promosi di berbagai channel dan dengan biaya jauh lebih besar. Nah, berikut adalah saran dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengurangan outlet. Nah, dari 6 outlet yang ada, 4 diantaranya harus ditutup oleh Pak Parto. Itu menurut dari kelompok kami karena satu, Pak Parto kewalahan dalam membayar sewa outlet, dan mau tidak mau 4 outlet ini harus ditutup permanen, dan yang dipertahankan hanya 2 outlet, yaitu outlet daerah Setarsari dan outlet daerah Pajajaran. Kenapa outlet Setarsari dan daerah Pajajaran dipertahankan? Karena 2 outlet ini sekiranya profitnya itu lebih tinggi daripada 4 outlet yang lain, dan itu juga membantu dalam Pak Parto agar bisnisnya bisa bangkit kembali. Next. Selanjutnya ada tunjangan karyawan yang akan dijelaskan oleh Dwi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Lutfi atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tunjangan karyawan. Solusi ini kami berikan dikarenakan tadi dijelaskan bahwa adanya pengurangan outlet. Nah, saat itu pada pengurangan outlet itu pasti akan ada pengurangan. Jadi jumlah karyawan yang kita perkirakan yaitu Pak Parto
sebelumnya memiliki karyawan sebanyak 78 orang karyawan. Setelah pandemi COVID-19, terjadi pengurangan karyawan sebanyak 52 orang karyawan. Tiap karyawan yang tunjangan sebanyak 1 bulan gaji atau sebesar Rp1.200.000 per orang. Untuk slide selanjutnya, saya silakan kepada Anda. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasionalnya kita dapat melihat dari biaya upah gaji karyawan per bulan serta biaya transportasi yang diberikan kepada karyawan. Pertama, gaji karyawan yaitu sekitar Rp200.000 per bulan, dan biaya transportasi yaitu Rp500.000 per bulan. Untuk Pak Parto sendiri harus menyiapkan dan memperkirakan biaya operasional untuk memajukan perusahaannya tersebut, karena merupakan hal yang penting untuk majunya usaha Pak Parto. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Vina keluar. Astaga. Kayaknya itu ada sinyalnya dia. Ulang lagi. Ulang. Yuk, bisa yuk, ulang lagi yuk.